Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Umariyah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan episode Umariyah TV kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting, yaitu keistimewaan ilmu agama. Dan Alhamdulillah pada episode kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang cukup baik dalam membahas hal ini, yaitu beliau adalah Mas Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu bahwa beliau, Mas Hasani ini adalah lulusan aliyah Pondok Pesantren Sidogiri dan sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Umariyah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan membahas tentang hal-hal terkait dengan pentingnya dan keistimewaan daripada mempelajari ilmu agama. Baik, bisa kita mulai, Mas. Jadi kita melihat fenomena pada masa sekarang bahwasannya di sana dunia pendidikan itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Di mana ketika diucapkan suatu bidang pendidikan, orang-orang akan lebih eh, tergambar dalam pikiran mereka itu mengarah kepada pendidikan-pendidikan formal. Ini juga menunjukkan bahwasannya pendidikan agama itu mengalami downtrend atau menurun trennya. Bagaimana pandangan sebenarnya menurut Mas Hasani terkait dengan keistimewaan dari ilmu agama dan mempelajarinya? Ya, kita mungkin, eee, harus tahu dulu ilmu agama itu apa. Jadi ilmu agama itu adalah ilmu yang datangnya dari Nabi, ilmu yang datangnya dari Kanjeng Nabi. Itu saja sudah utama, itu saja sudah mulia. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi, ya itu mulia karena Nabi itu adalah makhluk yang paling mulia. Nah, kemudian ulama kemudian membagi ilmu itu ada beberapa hukum. Yang paling, tinggi tentunya ilmu yang berhukum fardu ain. Fardu ain artinya Artinya hukum mempelajarinya ya. hukum mempelajarinya. Fardu ain artinya setiap orang wajib mempelajari, seperti itu. Apa saja? Yang pertama adalah ilmu untuk mengenal Tuhan. Yang kedua adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum dohir ibadah. Yang ketiga adalah ilmu untuk, memperbaiki hati. Mungkin kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah ilmu untuk mengetahui Tuhan atau ilmu akidah. Apa pentingnya belajar ilmu akidah? Tentunya sangat penting karena kita tidak mungkin menyembah zat yang tidak kita kenal. Betul. Jadi kita seharusnya Artinya mengenal Tuhan terlebih dahulu baru kita pelajari cara melaksanakan penyembahan itu ya, betapa betul caranya sekali. bagaimana. Jadi, ilmu akidah itu adalah, dasar dari ibadah itu sendiri. Disebutkan dalam nadam itu awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni yang surga. Jadi, kewajiban pertama bagi manusia itu yang mengenal Tuhannya bistiqoni dengan yakin. Nah, mungkin itu yang pertama, ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu tentang hukum-hukum ibadah dohir atau hukum-hukum dohir ibadah, misalnya seperti puasa, Puasa, seperti sholat, sholat, ya, zakat. zakat, kemudian wudhu, tayamum dan semacamnya. Untuk apa? Apa pentingnya? Ya untuk agar ibadahnya dianggap atau untuk agar ibadahnya sah. Karena ibadah itu ya butuh ilmu, bagaimana apa saja rukunnya, apa saja syaratnya, apa saja perkara yang membatalkannya. Kalau misalnya, eee, ibadah kemudian tidak punya ilmu, ya ibadahnya batal dan seperti itu. Disebutkan itu dalam sebuah nadam, "Al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriku wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha." Jadi kebodohan itu bisa menjadi api yang bisa membakar agama seseorang. Sedangkan untuk menyiramnya, air untuk menyiram kebodohan itu adalah ini. Seperti itu.
Artinya untuk menghilangkan agar tidak terbakar, Iya, maka harus disiram dengan ilmu. ilmu agama seperti itu. Atau juga ada nadum di Zubat itu kalau tidak salah, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, setiap orang yang beramal tapi tanpa ilmu, tanpa didasari ilmu, ya maka amaluhu mardudatun la tuqbalu. Meskipun dia beramal soleh sebanyak mungkin, Sekalipun ya sebanyak seumur hidupnya misalnya, tapi tidak didasari dengan tidak didasari ilmu, ilmu tata caranya, ya ilmu mengenai hal-hal terkait dengan apa yang dilakukan, maka tidak diterima. mardudatun la tuqbalu, tidak bisa diterima. Maka dari itu kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, la faqihun wahid asyaddu ala syaiton min alfi abid. Artinya orang yang mengerti agama, satu orang mengerti agama lebih berat oleh setan, lebih berat kepada setan, lebih berat digoda oleh setan daripada alfi abid. Loh, Ini daripada orang yang gimana kok bisa? 1000 orang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah ini akan lebih ringan kepada setan daripada satu orang alim. Ya, satu orang yang mengerti agama. Mengerti, kok bisa Mas? Gimana Mas? 1 banding 1000. Karena bayangannya seperti ini. Misalnya ada orang berilmu datang ke masjid, kemudian dia tidur. Tapi tidur itu dia niati i'tikaf. Waduh. Dan itu butuh ilmu ya, untuk Butuh ilmu. niat seperti itu butuh ilmu. Kemudian dia tidur agar nanti ketika menunggu waktu sholat tidak ngantuk misalnya. Kemudian ada orang abid, orang yang ahli ibadah, tapi tidak berilmu tentunya ya. Ahli ibadah yang tidak punya ilmu, datang ke masjid, sholat, tapi dia tidak mengetahui ilmu-ilmunya sholat, akhirnya tidak memenuhi syarat-syarat sholat, kemudian mungkin dia auratnya terbuka, akhirnya sholatnya tidak sah. Percuma, sia-sia. Iya betul juga sih, betul juga. Jadi itu, dan bagi setan hal orang yang semacam ini lebih mudah banget untuk kemudian diganggu ya. Ya, sekalipun tidak diganggu sudah tidak ibadah, Tidak dinilai sebagai tidak dinilai sebagai ibadah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu untuk membersihkan hati. Ya tentunya hati kita perlu dibersihkan dari sifat-sifat jelek, sifat takabur, riya dan yang lain. Jadi itu 3 ilmu yang menurut ulama itu adalah fardu ain. Setiap orang wajib wajib. mempelajarinya. Baik baik. Jadi yang pertama tadi, disebutkan ilmu akidah, ilmu, bagaimana kita mengetahui cara ibadah kita, kemudian yang ketiga adalah, agar kita bisa membersihkan hati seperti itu. Sekarang seperti ini Mas Hasan nih, ada banyak orang-orang itu masih mempertanyakan sebenarnya apa sih fungsi daripada mempelajari ilmu agama? Apakah ilmu agama itu bisa jadi suatu pedoman dalam kehidupan kita? Dan seberapa pengaruh sih sebenarnya ketika seorang itu memiliki, basic ilmu agama, dia akan mempengaruhi pola pikir, dalam hidupnya? Iya tentunya sangat bisa. Ambil contoh saja satu misalnya, waktu itu ada di zaman sahabat ada seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, saya ini punya hayawan ternak. Ini saya mau ikat kemudian saya tawakal, saya pasrah, atau saya biarkan saya lepas kemudian saya pasrah. Yang mana?" Nabi menjawab, "I'til wa tawakkal." Jadi ikat kambingnya, ikat hewan ternaknya, kemudian tawakal, kemudian pasrahkan. Artinya apa? Artinya kita itu harus dalam hidup ya, harus mengerjakan apa yang kita mampu, mengerjakan apa yang bisa kita kendalikan. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, maka pasrahkan. Bukan malah pasrahkan semua. Jadi ada bagiannya. Sesuatu yang bisa dikerjakan, sesuatu yang mampu dikendalikan, dikerjakan, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, maka dipasrahkan. Tidak dipasrahkan semua, sudah kambing itu sudah, kalau rezeki saya sudah Artinya, tidak hilang. saya, dapat poinnya. Jadi menurut Mas Hasan ini berarti ilmu agama itu sangat berperan dalam, menentukan bagaimana kita menerima suatu kenyataan dalam hidup Ya, menerima. dan mengetahui apa yang bisa kita jangkau dan apa yang tidak bisa
kita jangkau, seperti itu ya. Artinya kalau bukan hal yang kita jangkau maka harusnya adalah tawakal seperti tadi, tawakal. Sedangkan hal-hal yang bisa kita jangkau maka seharusnya yang kita lakukan adalah terus berusaha, Ya, seperti itu ya. misalnya kalau kita buat contoh misalnya orang yang bekerja, bekerja itu adalah sesuatu yang bisa dikendalikan atau bisa dikerjakan. Cuma masalah rizki itu sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Artinya baik, seperti itu. Banyak orang di luar sana Mas Hasan nih kayaknya memang yang membuat kemudian bunuh diri, stres, depresi ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan itu memang sepertinya karena tidak memiliki landasan basic spiritual yang kuat. Ya, benar. Maka disitulah peran ilmu agama berperan ya sebenarnya ya. Agar menjadi prinsip di mana segala sesuatu itu sudah diatur oleh zat yang maha kuasa itu Allah Iya, Subhanahu wa taala. karena hasil itu tidak bisa kita kendalikan. Kalau bekerja itu wajib, kalau rezeki itu ya nasib. Betul betul. Kalau bekerja itu adalah wajib, tapi hasilnya bagaimana itu Itu adalah nasib. nasib yang tidak bisa kita rencanakan ya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mas Hasan nih, kemudian begini, bagaimana menurut jenengan tentang nilai spiritual tentang mempelajari ilmu agama? Apakah di sana secara spiritual memiliki nilai yang tinggi atau bagaimana sebenarnya mempelajari ilmu agama itu? Kalau kita lihat dari dawuh-dawuhnya Nabi kita, misalnya seperti tadi, "La faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi abid." Jadi satu orang yang mengerti agama lebih berat daripada 1000 bahkan 1000 orang yang beribadah. Kemudian ada ayat, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Jadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu itu darajat, beberapa derajat. Ada juga hadis yang mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah maka dia akan mempelajari agama. Dia akan ya mempelajari mengerti agama. Jadi kalau ada orang yang misalnya dia mau mempelajari agama itu salah satu tanda bahwa dia dikehendaki baik dalam hidupnya oleh Allah. Seperti itu. Dikehendaki baik. Dikehendaki baik. Karena orang yang dikehendaki untuk mengerti agama berarti dia dituntun oleh Allah untuk ibadah dengan cara yang benar. Seperti itu ya. Dan dengan bekal ibadah dia bisa mendapatkan ridho dan surga seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran ilmu agama ini dalam membantu seseorang untuk lebih paham terhadap apa sebenarnya dia tujuan hidupnya itu apa? Sebenarnya apakah ada peran ilmu agama di sana untuk kemudian orang itu lebih paham kenapa kita hidup di dunia ini, apa sebenarnya tujuannya? Ya ilmu agama menuntun kita bahwa tujuan hidup ini ya satu, yakni menyembah Allah, menyembah Tuhan. Itu yang kita pelajari dari ilmu agama. Misalnya seperti ini, ada suami misalnya bekerja memenuhi kebutuhannya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya, kebutuhan keluarganya, itu untuk apa? Ya untuk eee, Memberi nafkah. memberi nafkah, karena memberi nafkah itu adalah kewajiban dari kita. Kewajiban. Artinya dia bekerja itu adalah sebuah bentuk ibadah karena dia eee, menuruti perintah memberi nafkah, sorry itu. Kemudian misalnya itu kalau menafkahi keluarga. Bagaimana kalau misalnya bekerja untuk diri sendiri? Bekerja untuk diri sendiri juga sebuah ibadah karena menghindarkan dia dari meminta-minta, yang mana meminta-minta itu adalah dilarang oleh agama. Jadi bekerja untuk tujuan tidak meminta-minta, itu juga ibadah. Jadi semua dalam kehidupan kita itu tujuannya adalah untuk ibadah. Ibadah. Meskipun
dalam bentuk aktivitasnya itu bukan ibadah-ibadah yang diperintah secara langsung oleh Secara agama. zahir bukan. Secara dhahir misalnya kita sibuk dengan, bekerja. Namun karena tujuannya itu adalah ibadah, maka itu adalah Ya itu terhitung ibadah. terhitung ibadah dan itu sesuai kenapa kita hidup, Iya, itu ya, kenapa tujuan kita hidup di dunia ini. itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya kita sudah diberikan fasilitas di dunia. Semua yang ada di dunia ini adalah fasilitas untuk kita beribadah. Misalnya begini, manusia itu bukan makhluk yang paling kuat, manusia itu bukan makhluk yang paling, buas misalnya, manusia juga bukan makhluk yang paling besar. Ada gajah yang lebih besar, ada paus yang lebih besar, ada macan, singa yang lebih buas misalnya, ada kuda atau misalnya, cheetah mungkin yang lebih, kencang larinya, ada gorila yang lebih kuat. Tapi itu semua bukan mereka yang mengendalikan kita. Kita justru yang bisa Mengendalikan mereka. mereka. Sekalipun Buktinya banyak di kebun binatang, betul ya. sekalipun mereka lebih dari kita. Karena kita diberi akal. Nah, itu bukti bahwa semua yang ada di dunia ini sebenarnya adalah fasilitas untuk kita. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah adalah zat yang menciptakan untuk kalian. Wallazi khalaqalakum, untuk kalian, ma fil ardi jami'ah. Semua yang ada di bumi ini semuanya diciptakan untuk kalian, untuk kita. Untuk apa? Ya untuk fasilitas agar kita ibadah seperti Fasilitas agar kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah. menyembah Allah Subhanahu. Baik, sekarang kita memasuki terhadap perbedaan ilmu agama dan ilmu, formal. Kita tahu bahwasanya, dalam dunia pendidikan sampai sekarang pun dibedakan antara pendidikan agama, pendidikan formal. Sebenarnya apa perbedaan antara keduanya yang menjadi sangat, signifikan itu apa sebenarnya, Bang? Eee, Kalau sekarang mungkin ilmu agama itu juga sudah ada yang formal sebenarnya. Jadi ada yang formal, artinya formal dalam bentuk administrasinya Iya, gitu ya? ya sudah modern misalnya. Sekarang, belajar ilmu agama sudah ada jenjangnya misalnya ibtidaiyah, sanawiyah. Jadi yang formal bukan hanya ilmu ilmu umum, bahkan ada ma'had ali dan semacamnya. Ya, jadi itu adalah mungkin, ada perkataan ulama bahwa, al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu 'alal jadidil aslah. Jadi kita ambil atau kita pertahankan kebiasaan lama yang sudah baik, tapi kita juga harus ambil kebiasaan baru, hal-hal yang baru yang lebih baik. Jadi mungkin dulu ilmu agama itu ya non formal, pengajian, halaqah di masjid. Tapi sekarang, sudah ada yang formal, ada berjenjang, ada kurikulumnya. Jadi mungkin seperti itu. Nah, jadi menurut Mas Hasan ini sebenarnya yang, terjadi sekarang terkait dengan perbedaan, model daripada sistem pendidikan yang sekarang itu sebenarnya hanya perbedaan sistem saja. Iya, Substansinya ya tetap yang dipelajari adalah ya kalau ilmu agama ya nilainya adalah mempelajari ilmu agama itu sendiri. Baik, kemudian Mas Hasan ini, apa sih sebenarnya contoh nyata ketika seorang, itu mempelajari ilmu agama yang dapat mempengaruhi kepada sehari-harinya? mungkin seperti yang tadi ya, bahwa orang yang mengerti ilmu agama itu bisa menjadikan perkara mubah atau perkara yang sehari-hari kita lakukan sebenarnya secara zahir yang bukan ibadah, tapi menjadi bernilai ibadah. Misalnya seperti orang yang bekerja tadi, atau misalnya Hanya dengan, niat yang dia ya niat ya, tanamkan. betul. Karena lihat seperti itu tidak bisa, dilakukan kecuali orang itu nggak mengerti agama. Kalau ngopi misalnya ngobrol apa, nongkrong, kalau misalnya orang nggak ngerti agama nongkrong ya nongkrong saja. Tapi kalau misalnya orang ngerti agama kemudian diniati misalnya ada orang semua di sekitarnya warungnya tidak laku, kemudian ada satu yang
semuanya laku, misal ada satu warung tidak laku, kemudian dibeli itu kan menolong orang lain. Kemudian mungkin dia, ingin melakukan dosa, ingin melakukan haram, kemudian dia pergi, dia kumpul dengan teman-temannya sehingga keinginannya itu hilang. Jadi Semuanya adalah seakan-akan dia dalam sehari-harinya, dia tidak melakukan sesuatu kecuali dia dikontrol oleh ilmunya, seperti itu. iya, jadi akhirnya, kegiatan sehari-hari jadi ibadah, Semuanya jadi ibadah. semuanya jadi ibadah. Bahkan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari yang kayak gak ada nilainya sama sekali, basa-basi menurut pandangan orang, tapi Iya, dalam niat hati kita itu baik, akhirnya jadi ibadah. menjadi suatu ibadah yang berpahala ya. Kemudian juga mungkin yang penting juga, orang itu bisa ibadah dengan benar. Karena sering kita lihat misalnya di film-film seperti itu, ada ini yang saya sering lihat ya, ada kemudian laki-laki kemudian bertemu dengan perempuan berdua, kemudian menyapa dengan salam, "Assalamualaikum," "Waalaikumsalam." Secara zahir itu mungkin baik, ibadah, tapi salam itu kan ada ketentuannya juga. Misalnya, tidak dalam keadaan makan, tidak dalam keadaan di kamar mandi, dan juga tidak dengan lawan jenis. Malah kalau dengan lawan jenis itu tidak dianjurkan untuk saling salam, bukan malah, saling nyapa, saling salam seperti itu. Nah, jadi itu, bagaimana ilmu agama, mengerti ilmu agama bisa menuntun orang itu agar ibadahnya lebih benar. Jadi bukan hanya merubah sesuatu yang bukan ibadah menjadi ibadah, tetapi juga bagaimana kita melaksanakan ibadah itu sendiri dengan cara yang benar sesuai, apa yang telah dijelaskan di dalam agama itu sendiri. Berarti seperti itu ya, Mas Hassani? Baik, sebenarnya mempelajari ilmu agama itu kan kalau kita lihat, ilmu agama itu kalau kesannya orang ribet, banyak, panjang gitu kan. Banyak sekali yang harus dipelajari. Sebenarnya apa sih yang membuat orang yang pelajar atau orang yang belajar ilmu agama itu diharuskan terus mempelajari ilmu agama? Ribet, panjang, dan semacamnya itu, ya kalau belum, merasakan saja. Kalau mempelajari Terjun langsung Kalau sudah terjun ke dalamnya mungkin terasa menyenangkan. menyenangkan, simpel dan mudah sebenarnya. Iya ya. Jadi ada cerita Imam Al-Ghazali, yang dikenal di Islam itu sebagai Syekh, Imam, Al-Allamah itu ya, Hujjatul Islam bahkan julukannya. Itu ketika kecil beliau ditinggal wafat ayahnya, kemudian dititipkan pada seorang alim. Tentunya dengan, ongkos hidup. Jadi tidak hanya dititip, Iya, heeh. Berarti ada uang uang sewanya juga, jasanya. ada uang, ya uang kebutuhan sehari-hari. Dititipkan pada seorang alim karena ayahnya wafat. Kemudian pada suatu ketika, uangnya ini habis. Uang untuk keseharian harian Imam Al-Ghazali ini habis. Akhirnya orang alim ini kan kayak kasihan, bagaimana, dia sendiri tidak punya uang. Akhirnya dititipkan kepada sebuah lembaga, lembaga pembelajaran seperti itu. Agar apa? Di samping agar belajar ilmu, tapi juga di lembaga itu orang yang belajar dikasih makan. Oh, seperti itu. Jadi katanya, Imam Al-Ghazali itu ketika kecil belajar itu untuk agar mendapatkan makan. Tapi kemudian beliau terus terus mempelajari, akhirnya sampai beliau bisa menikmati ilmu itu sendiri. Akhirnya niatnya berubah, yang asalnya, Yang awalnya belajar untuk makan, tapi akhirnya ya nikmat, menjadi nikmat, menjadi ilmu itu sendiri. Jadi ilmu agama itu ribet, apa, ya itu karena belum terjun saja. Jadi coba saja. Belajar jadi kita harus, pelajari ilmu terlebih dahulu ya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas Hassani. Apa pesan Mas Hassani kepada orang yang merasa kesulitan dalam mempelajari ilmu agama atau
mereka-mereka yang kurang termotivasi untuk mempelajari ilmu agama. Ya, kerja saja itu butuh ilmu apalagi surga. Jadi yang kita lihat Seharusnya harus, effort kita harus kita tunjukkan, harus berusaha ya. lebih malahan harus lebih dari jadi kita lihat sekarang itu, lapangan kerja mungkin semakin sedikit, banyak orang kita lihat, sulit mencari kerja, kemudian yang diterima adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan, seperti itu. Nah, itu kualifikasi dalam kerja saja seperti itu, apalagi untuk masuk surga, malah harus lebih dari Fasilitasnya jauh lebih iya, besar dari tandingannya itu. jadi kerja saja di dunia ini butuh ilmu, apalagi masuk surga. Saya kira itu motivasinya Kembali bagus ya, baik baik. Iya sih, heeh. Jadi kalau kita kerja di dunia, kita butuh makan, itu pun kita harus punya skill, ya agar diterima di dunia pekerjaan, lapangan pekerja. Apalagi kita ingin masuk surga, iya. maka tentu di sana harus ada, usaha mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkannya, seperti itu ya. Baik, mungkin itulah pertanyaan terakhir dari kami, di episode Mariah TV kali ini. Semoga apa yang kita dengar bersama dari penjelasan narasumber memberikan, ilmu yang barokah dan manfaat, Amin amin. dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.